Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba membacakan lagi komentar-komentar dari teman-teman ya yang ada di kolom komentar. Siapa tahu nanti ada pertanyaan dan kemudian bisa saya jawab dengan sesuai pengalaman saya gitu teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman tolong tonton videonya sampai habis, jangan skip. Siapa tahu nanti ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa saya jawab gitu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, kalau seandainya kalian mau bertanya panjang lebar masalah seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya nih yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share di video-video sebelumnya. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah saya share. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian gitu teman-teman ya. Soalnya semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua sensasi dan cara penanganannya itu semuanya sudah saya share ya. Nah itu teman-teman ya, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah langsung saja teman-teman ya, biar waktunya panjang, karena untuk sekarang itu menjawab kolom komentar itu sangat banyak sekali dan durasinya itu sangat panjang sekali, karena memang banyak sih ya komentar-komentarnya ya. Nah diawali dengan komentar yang pertama dari Muhammad Rizki ya. Muhammad Rizki, apakah sakit kepala 24 jam udah 6 bulan itu bisa dari asam lambung? Tolong jawab bang, katanya gitu ya. Nah itu ya, kalau misalkan sakit kepala yang biasa itu, kalau misalkan kalian mengkonsumsi obat dari warung juga, itu bisa hilang 1 hari 2 hari, paling lama juga 4 hari itu teman-teman. Itu sakit kepalanya itu bisa hilang dengan obat warung pun gitu teman-teman ya. Nah tetapi kenapa sekarang orang yang terkena asam lambung dan artritis psikosomatis sakit kepalanya itu bisa lama gitu teman-teman? Karena penyebabnya bukan kayak macam penyakit kepala biasa teman-teman ya. Sakit kepala yang kalian alami itu biasanya fixnya itu dari stres teman-teman, dari apa ya, dari banyak pikiran, yang namanya stres atau banyak pikiran atau ada kecemasan tersendiri, itu ada penegangan otot. Selama kalian masih banyak pikirannya, itu penegangan otot itu nggak kendor-kendor teman-teman ya, dan kemudian sakit kepalanya itu akan terus berkelanjutan. Nah itu teman-teman ya, makanya saya selalu anjurkan jangan terlalu banyak pikiran. Toh kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya ya. Stop banyak pikirannya, alihkan stresnya dengan cara apa? Dengan cara selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, biar kalian itu tidak mengarah ke penyakit, terus meratapi nasib, terus memikirkan tentang sensasi terus. Nah itu hindari saja gitu teman-teman. Yang penting kalian ketika sudah ada sensasi, tangani saja, karena setiap sensasi dari asam lambung dan artritis psikosomatis itu sebetulnya cuma dampak asam lambung, itu adalah gangguan rumahan saja. Kayak macam sekarang
misalkan lagi nggak nyaman nih, nggak nyaman Pak, lemes nih gitu ya, itu gula darah kalian sedang turun, ditambah lagi ada stresnya, perbanyak saja makannya biar gula darahnya itu normal lagi, stabil lagi gitu teman-teman ya. Nggak ada semangat Pak karena kalian masih banyak pikiran. Coba ingat-ingat, apakah setiap harinya itu kalian selalu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika kalian sudah tahu tentang gangguan ini tidak berbahaya, ya sudah, stop saja. Yang penting kalian sudah makan, sudah minum, jangan banyak pikiran, lakukan jalan-jalan saja, melakukan banyak hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, biar stresnya terkendalikan, banyak pikirannya juga terkendalikan, tidak selalu memikirkan tentang penyakit. Dan itu kalau setiap harinya memikirkan tentang penyakit, apalagi orang yang terkena asam itu bahkan bisa setiap jamnya ya memikirkan tentang penyakit. Nah itu bisa terhindari dengan kesenangan-kesenangan. Nah kalau kesenangan-kesenangan yang sudah ada, itu nanti kebahagiaan itu ada. Nah rasa bahagia itu obat kalian teman-teman ya, itu sepengalaman saya. Makanya usahakan terus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu jangan terlalu banyak pikiran. Gitu untuk Muhammad Rizky ya. Dan kemudian dari Dedi Apriko nih, bagi penderita asam lambung anxiety yang belum sembuh padahal udah berobat kemana-mana tapi belum sembuh juga, obat paling mujarab adalah perbanyaklah istighfar dan selawat, yakinlah penyakit Anda akan sembuh. Yang bilang sembuh bukan saya tetapi Allah Subhanahu wa taala yang bilang dalam Al-Qur'an di surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Nah itu memang betul ya. Jadi ketika kalian sekarang sudah berikhtiar, ini ya teman-teman ya, sudah berikhtiar dengan cara seperti apa sih ikhtiarnya? Menjaga 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Kemudian kalian juga harus sering berdoa sama Allah teman-teman ya, karena kalian harus yakin dan percaya sehatnya kita, kemudian sakitnya kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kalian sudah lama nih menderita, kalau sudah menjalankan ikhtiarnya, kalian tinggal pasrahkan saja sama Allah ya, berdoa saja. Gitu teman-teman, karena ketika Allah berkata kun fayakun, kamu sembuh, pasti bakalan sembuh. Tapi dengan catatan kalian juga harus berikhtiar teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, itu jadi untuk Dedi Apriko seperti itu. Semoga saja yang lainnya membacanya ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Ahmad Lee, mantap Kang Rohman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat, rezeki lancar, barokah. Yang masih sakit, mari kita berdoa sama-sama untuk kesembuhan kita semua. Memang luar biasa, hanya orang-orang pilihan Allah yang sanggup menerima sakit ini. Bismillah, sehat semua, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita semua itu selalu dalam kesehatan gitu teman-teman. Semoga saja kesehatan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian memang betul ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu menurut saya pribadi itu adalah orang-orang pilihan teman-teman ya. Karena ketika kalian sudah menerima gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya nilai keimanan kalian itu, nilai keimanan termasuk saya, subhanallah, semoga saja begitu ya, nilai keimanan itu menjadi bertambah teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena setiap hari itu selalu merasakan seperti mau mati teman-teman ya. Dan kemudian ketika ada ketakutan tentang kematian, akhirnya kita itu selalu mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Ambil hikmahnya seperti itu teman-teman ya. Itu memang orang-orang pilihan. Menurut saya pribadi juga seperti itu ya. Nah kemudian dari akunnya Yuliati Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat, murah rezeki dan panjang umur, amin. Alhamdulillah berkat video Bapak banyak ilmu yang saya dapat. Saya mau tanya Bapak, gimana cara mengatasi BAB berdarah ketika bebarengan punya penyakit asam lambung? Terima kasih. Untuk BAB berdarah, coba kenali saja. Kalau seandainya warnanya merah, itu bukan dari usus, bukan dari lambungnya teman-teman, tapi biasanya lebih dominan itu ke bagian luar yang ada di dubur kita teman-teman. Jadi karena kitanya ada panas dalam, sehingga lubang dubur kita itu sering mengalami panas ya, panas dalam akibat asam lambung tidak normal. Akhirnya ada pengikisan ya. Ketika BAB ada pengikisan, yang namanya pengikisan pasti ada darahnya juga, dan itu suka terbawa ke BAB-nya gitu teman-teman. Jadi BAB-nya itu warnanya itu suka merah gitu, itu warna darah. Tetapi kalian jangan khawatir, itu bukan dari usus atau dari lambungnya sendiri. Nah tetapi kalau misalkan BAB-nya itu warnanya sudah hitam pekat ya, apalagi kecoklat-coklatan, kehitam-hitaman, kalian harus sudah periksa ke dokter gitu teman-teman. Takutnya itu ada
ada infeksi usus gitu teman-teman. Tetapi untuk infeksi usus itu tidak berbahaya juga, karena kenapa? Karena setiap sel kita yang rusak itu dibetulkan kembali oleh sel kita sendiri teman-teman ya, dengan cara apa? Dari makanan yang penuh protein teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu di video-video yang dulu, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, perbanyaklah makan makanan protein ya, entah itu protein nabati, entah itu protein hewani gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk protein nabati ada beberapa yang harus kita hindari, kayak macam kacang-kacangan, nah seperti itu teman-teman ya. Tetapi di sisi lain kita perlu ya protein nabati itu. Nah apakah protein nabati yang paling aman? Yang paling aman dan sudah saya coba itu cuma tahu teman-teman. Tempe juga kalian harus hindari, karena tempe itu selain ada kandungan apanya saya juga lupa lagi ya, kemudian tempe itu masih berbentuk kacang teman-teman. Tetapi untuk tahu sudah diolah beberapa kali gitu teman-teman ya, bahkan hampasnya aja, hampas kacangnya saja itu sudah dibuang untuk tahu. Nah makanya tahu itu lebih aman. Tetapi tahu juga jangan ada yang memakai pengawetnya ya, tahu yang murni saja. Nah itu teman-teman, jadi selain kita itu butuh protein nabati, tetapi kita juga harus menjaga nabatinya sendiri gitu teman-teman. Kayak macam kacang-kacangan yang langsung hindari saja dulu gitu. Kemudian untuk protein hewani, saya sarankan kalian itu mengkonsumsinya aja itu cuman ikan tawar, kemudian sama ayam, daging ayam ya. Tetapi untuk daging kambing, kemudian daging sapi sebaiknya hindari saja dulu. Kenapa seperti itu? Karena seratnya terlalu besar, terlalu keras gitu teman-teman ya. Beda dengan daging ayam. Kalau daging ayam mudah lah gitu lembek, tetapi hindari juga untuk kulit-kulitnya, karena kulitnya itu berlemak gitu teman-teman ya. Nah itu jadi itu untuk Yuliati Rahman ya. Untuk BAB berdarah itu sebetulnya bukan dari, kalau warnanya merah itu sebetulnya bukan dari usus atau dari lambungnya sendiri, tetapi itu dari panas dalam. Kemudian lubang duburnya itu ada pengikisan karena memang sering panas dalam ya. Akhirnya ketika sering pengikisan ya akhirnya ada darahnya juga kalau sudah warnanya merah. Tetapi berbeda kalau misalkan warnanya itu hitam atau misalkan coklat kehitam-hitaman, kalian sudah harus sudah periksakan ke dokter gitu teman-teman ya. Itu untuk Yuliati Rahman. Kemudian dari akun Edison Yosan. Nih Edison Yosan ya. Assalamualaikum Pak Guru. Saya sangat berterima kasih karena selama melihat video Pak Guru saya bisa membaik dengan cepat. Sekarang saya sudah 80% tahap penyembuhan. Atas segala motivasinya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Dan kemudian untuk Edi Yosan, titip ya, kalaupun Anda sudah merasa sembuh, tetap jaga saja 3P-nya. Karena untuk kambuh itu asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, untuk kambuh itu bisa kapanpun gitu, selama 3P-nya kita langgar lagi. Nah itu teman-teman, karena saya juga pernah mengalami dulu ketika sudah mulai membaik nih, sudah sehat, tetapi karena mentang-mentang cueknya besar, kemudian sudah berasa normal lagi, itu 3P-nya mulai dilanggar lagi tuh saya waktu itu ya. Dan akhirnya ya ada kambuh juga. Dan yang namanya kambuh pasti nggak nikmat lah, nggak nyaman gitu teman-teman ya. Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis, Anda tahu sendiri rasanya sungguh nikmat sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya ya, dari Roni Bom. Aku yakin yang kena penyakit macam ini pasti berdekat diri kepada Allah. Mari kita bersyukur atas teguran ini saudara, karena Allah sayang sama kita. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, beribadahnya itu semakin khusyuk ya, berdoanya ya, sholatnya, wiridannya, semuanya serba khusyuk. Karena apa? Kan setiap hari selalu merasakan seperti mau mati. Jadi ya kita itu selalu mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang seperti itu harusnya gitu teman-teman ya. Nah makanya saya sangat bersyukur sekali teman-teman ya, ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya merasa bersyukur teman-teman, jujur ya. Saya sangat merasa bersyukur sekali. Karena kenapa? Karena teguran ini menjadikan saya pribadi itu menjadi lebih baik gitu teman-teman ya. Sayang terhadap orang lain menjadi lebih baik. Kemudian perhatian ke orang lain menjadi lebih baik. Kemudian bersyukurnya juga jadi sering banyak. Dulu ketika mendapatkan rezeki, misalkan ada yang ngasih nih, ada yang ngasih uang,
paling cuman gini, lu ngasihnya sedikit lu, saya bilang pelit lu, paling dulu gitu ya. Tetapi setelah terkena gangguan asam lambung kena anxiety psikosomatis, rasa menghargai rezeki itu sangat besar sekali teman-teman ya. Karena teringat ketika sedang terkena gangguan asam lambung kena anxiety psikosomatis, saya tidak bekerja, tidak menghasilkan yang namanya nominal uang, itu tidak sama sekali. Nah makanya ketika sudah sembuh, ketika ada yang memberikan rezeki sedikit saja, itu merupakan hal yang sangat besar buat saya sampai detik ini ya. Jadi ketika ada yang ngasih sedikit, saya bilang alhamdulillah ya Allah, itu nikmatnya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk Roni Bombom ya. Memang seperti itu ya. Kemudian Muji Kembar, selanjutnya ya, Muji Kembar. Selamat pagi Pak, alhamdulillah semakin hari semakin membaik. Terima kasih Bapak, selalu sehat untuk Bapak, amin. Untuk semuanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung kena anxiety psikosomatis, semoga tetap sehat, semoga kesehatan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian Wayan Suandri. Selamat pagi Pak, dari Bali, setia hadir walau telat. Saya sudah mulai agak bisa berjalan, mungkin 15 meter, tapi sudah capek. Yes, semangat. Terima kasih Pak Guru. Tenang perasaan saya setiap nonton channel ini. Semoga Bapak selalu bersama keluarga, amin. Semoga Bapak sehat selalu bersama keluarga, amin. Sama-sama ya. Untuk Wayan Suandri, ini sudah bisa berjalan lagi, alhamdulillah. Walaupun ya masih dalam 15 meter dan kemudian masih mudah capek. Tetap saja harus semangat ya, Wayan Suandri. Jangan lupa makan dan minumnya jangan telat. Kemudian makannya juga dijaga jenis makanannya. Kemudian yang lebih utamanya itu minum ya. Minumnya itu harus minimal 8 gelas dalam sehari. Nah sebetulnya untuk minum itu, mengkonsumsi mineral itu disesuaikan dengan berat badan. Jadi kalikan sama 40 cc. Tetapi kalau misalnya kalian menghitung-hitungnya susah nih, berat badan saya berapa saya nggak tahu misalkan ya sudah minimal saja 8 gelas dalam sehari. Untuk lebih bagus Pak, bagus untuk lebih. Tetapi ada efek sampingnya tidak? Ada efek sampingnya. Apa sih efek sampingnya? Cuman banyak kencing saja. Dan untuk banyak kencing itu sangat bagus sekali untuk membantu juga ya mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah itu untuk Wayan Suandri, semangat terus ya. Pasti bakalan sembuh, karena memang pasti bakalan sembuh ya untuk Wayan Suandri. Kemudian MHMD Padil 03. Semangat kawan-kawan, alhamdulillah saya sembuh 2 bulan kurang dah, sembuh total berkat arahan Pak Abdul dan Pak Suyono Listrik. Buka aja channelnya untuk yang kena anxiety videonya. Makasih banyak Pak Abdul, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang, banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Nah ini untuk MHMD Padil 03, 2 bulan kurang udah sembuh total. Alhamdulillah, terima kasih sekali ya berkat perjuangannya. Itu sebetulnya bukan berkat saya, tetapi berkat diri Anda sendiri yang sudah menanamkan tekad yang kuat, kemudian menanamkan rasa sabar yang kuat, kemudian bisa menimbulkan semangat yang hebat. Itu justru akan membantu kalian sendiri teman-teman. Saya tuh hanya memberikan motivasi saja, memberikan arahan saja sesuai dengan pengalaman saya. Nah pelaksanaannya tergantung daripada anda sendiri gitu teman-teman ya. Kalau misalnya punya tekad yang kuat, semangat yang tinggi, rasa sabar yang sangat besar sekali gitu teman-teman ya, insya Allah kalian akan cepat membaik. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tergantung dari siapa orangnya masing-masing. Kalau misalkan orangnya mulai malas untuk bergerak, kemudian malas menjalankan 3P-nya, nah itu kalian akan lama membaiknya teman-teman ya. Tetapi bakalan sembuh asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tanpa diapa-apain juga bakalan sembuh. Nah itu teman-teman ya, cuman berbeda dengan orang yang menggunakan metode. Nah ketika menggunakan metode 3P itu pasti bakalan cepat sembuhnya. Untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tanpa diapa-apain bakalan sembuh. Nah tugasnya kita itu hanya mempercepatnya gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Menjalankan 3P-nya, kemudian sering jalan-jalan, dan kemudian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan agar hati ini bahagia. Karena untuk bahagia itu adalah obat yang paling penting. Nah itu teman-teman ya, untuk MHMD Padil 03. Kemudian dari Atmawati Atun, terima kasih Pak, jawabannya benar-benar jadi motivation buat saya. Semoga kita dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Buat semua orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis,
Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kemudian Lina Patmawati, Sumbawa hadir. Betul sekali Pak Rohman. Kalau masalah BAB jarang sekali bisa dihitung, padahal pola makan sudah sesuai jadwal. Nah itu ya, untuk BAB itu kalau misalkan kita udah sering makan juga BAB itu kurang lancar. Nah kita kenali saja dulu, kalau seandainya BAB itu kurang lancar, kita kenali saja dulu BAB. Sebetulnya BAB itu apa sih? Gitu kan ya. Nah BAB itu adalah hampas makanan. Kalau misalkan hampas makanannya cuma sedikit, ya pasti BAB-nya juga nanti akan jarang. Dan kalau misalnya sekali BAB juga pasti akan sedikit. Nah kalau misalnya kalian ingin BAB-nya lancar, ingin banyak BAB-nya, ya perbanyak saja hampasnya. Dengan cara apa? Sering makan saja, perbanyak saja makannya. Logikanya seperti itu kan ya. Nah itu jadi banyak makanan pasti banyak sampahnya. Nah itu teman-teman ya. Gitu. Nah itu untuk Lina Fatmawati. Nah kemudian Haryono, semoga kita semua diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, siapapun Anda, dimanapun kalian, saya doakan cepat membaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian untuk Lepek Iskandar, Assalamualaikum Pak, Bogor, Bekasi hadir. Nyimak terus, semoga kita semua yang mengalami sehat normal kembali seperti dulu, karena benar seperti yang Pak Guru sampaikan, kita sangat rindu dengan masa normal dulu. Nah, itu ya. Jadi memang ketika orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya juga dulu seperti itu. Jadi ketika nyantai nih depan rumah, nyantai lihat orang lalu lalang, hati itu ya kecut sekali ya, hati itu kecut, kemudian rindu dengan masa-masa yang dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika rindu dengan seperti itu, kalau misalkan kita jatuhnya cuman meratapi nasib, itu bisa-bisa meneteskan air mata. Nah itu teman-teman, itu yang saya alami. Tetapi berbeda ketika mengingat kejadian-kejadian yang dulu, rindu-rindu dengan kejadian yang dulu gitu teman-teman ya, sebelum terkena aslam. Itu kalau misalnya kita berpikirnya positif, itu justru akan melahirkan semangat ya. Ini saya harus bangkit nih, kayak dulu lagi nih, harus bangkit nih. Dengan cara seperti apa? Tetap menjaga 3P-nya, kemudian sering olahraga, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Usahakan kalian harus tertawa gitu teman-teman. Walaupun di awal-awal untuk tertawa itu sangat sulit sekali ya. Untuk tertawa itu kayaknya bibir ini dikunci teman-teman ya. Jangankan untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan ya, lihat komedi-komedi yang kocak saja untuk tertawa lepas itu susah ya. Jangan untuk tertawa lepas lah, untuk senyum aja ogah kayaknya itu teman-teman ya. Tetapi tenang saja, nanti juga kalian kalau misalnya dibiasakan seperti itu, senang, nanti kalian juga akan terbiasa dengan rasa senang, dan kemudian kesenangan akan menghampiri kalian. Nah itu teman-teman ya, makanya saya selalu bilang, biasakan agar kalian itu terbiasa dan bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Lepek Iskandar. Kemudian untuk siapa lagi nih, Sarudi, Assalamualaikum Pak Guru, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Guru mau bertanya. Alhamdulillah sakit saya sudah lebih membaik, tapi belum 100%. Saya masih selalu merasakan begah di dada, dan kalau dibawa dalam perjalanan jauh naik mobil pasti timbul rasa begah. Mohon arahannya Pak Guru. Terima kasih. Itu bisa karena dipicu dari pikiran juga teman-teman ya. Ketika kalian sudah membaik nih, sudah diambang 90% gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita mau pergi jauh, pergi kemana-mana yang kemudian ada ketakutan tersendiri, selalu berpikir tentang aduh jangan-jangan nanti kambuh lagi nih, aduh jangan-jangan nanti sensasinya datang lagi nih. Nah itu menjadi pemikiran tersendiri tanpa kalian sadari, dan itu bisa memicu asam lambungnya tidak normal lagi. Nah makanya saya selalu bilang ya, hindari, stop berpikir yang aneh-aneh gitu teman-teman ya, biar asam lambungnya itu tetap normal dan tidak akan menjadi begah lagi. Nah itu yang ke satu. Nah kemudian yang keduanya bisa saja karena ada kena angin, mungkin karena untuk orang yang terkena aslam itu sangat sensitif sekali dengan suhu dingin, cuaca dingin, atau kena angin gitu teman-teman. Karena ketika kena angin gampang begah. Kenapa seperti itu? Karena ya ininya menjadi dingin, dan kalau misalnya dingin terpengaruh juga asam lambungnya menjadi nggak normal gitu teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang, hindari cuaca dingin, hindari suhu dingin, dan hindari angin gitu teman-teman ya. Tetapi itu nggak bahaya juga sih sebetulnya ya. Kalau misalnya kita paham ke sana, kan dulu juga sebelum terkena aslam kalau misalnya begah sedikit, waduh, kenapa lu begah nih? Kenapa? Oh mungkin masuk angin tadi naik motor-motoran. Oh begah mungkin kena keanginan. Itu kan dulu juga. Nah tetapi sekarang itu sangat luar biasa, karena kitanya ada nilai sensitif, perasaan sensitif tubuh yang sangat besar sekali, karena lahirnya dari trauma tersendiri dulu.
saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di awal-awal yang rasanya seperti mau mati, dan itu menjadi trauma tersendiri. Akhirnya tubuh kita menjadi waspada, dan kemudian kitanya juga menjadi tambah sensitif. Apa-apa menjadi tambah sensitif, apa-apa menjadi tambah sensitif, dan merasakannya itu menjadi sangat besar sekali. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Sarudi. Kemudian Salwa Albi, waalaikumsalam Pak Guru. Brunei selalu hadir, semangat sehat, semangat sembuh, jangan putus asa untuk sembuh. Nah itu ya, jangan putus asa, karena untuk putus asa itu justru akan memperhambat pemulihan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Makanya kalian harus semangat tinggi gitu teman-teman, karena memang butuh semangat sih ya. Untuk orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya bukan butuh obat, tetapi butuh teman, butuh semangat, butuh kebahagiaan teman-teman ya, karena untuk rasa bahagia itu adalah obat segalanya. Nah itu teman-teman, itu untuk Salwa Alfi. Kemudian dari Suryani Yani, waalaikumsalam Pak Guru, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan Pak. Dalam sehari makan masih 5 kali, masak belum berani pakai minyak, cabai dan kawannya mungkin. Itu kira kesemuanya baru berapa persen ya Pak? Kalau keluar rumah naik motor udah berani, di keramaian juga sudah nggak takut. Terima kasih Pak Guru. Nah kalau seandainya kalian sudah merasakan beberapa persennya, itu tergantung dari kaliannya sendiri. Kalau misalnya cueknya sudah mulai agak tinggi gitu teman-teman ya, katakanlah sudah mulai normal-normal, ketakutannya sudah jarang lagi, itu sudah diambang 90%. Tetapi kalau misalnya ketakutannya selalu hadir setiap hari gitu teman-teman, ada aja yang ditakutkan, ada aja yang diinginkan gitu teman-teman ya. Nah itu mungkin bisa dikatakan 80% gitu. Nah kalau misalnya kalian sudah normal, tidak mengingat sensasi, sudah tidak banyak pikiran lagi, selalu bahagia, nah itu dikatakan sudah sembuh total gitu teman-teman ya. Karena untuk orang yang terkena asam, rasa bahagia itu nggak ada teman-teman ya. Jadi patokannya kalau seandainya kalian sudah bahagia, itu sudah sembuh sih menurut saya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya Iwan Dawong, bismillahirrahmanirrahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, apa nih? Makasih Pak Abdurrahman, jazakumullah khairon Pak. Sama-sama, semoga saja videonya bermanfaat dan semoga saja kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Iwan Dawong selalu hadir ya. Terima kasih. Kemudian Eliaka, baru nyimak Pak, sekarang Kang Rohman bikin video malam terus, jadi baru bisa nonton subuh. Alhamdulillah Kang, saya sudah 80% sampai 90%. Walaupun masih ada sensasi nyolek-nyolek, tapi mudah-mudahan selalu bisa kontrol cemasnya. Terima kasih buat motivasinya Kang. Nah ini ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis khususnya yang ada di channel ini, saya mohon maaf karena sekarang itu udah beberapa kali saya bikin video itu malam terus. Karena yang pertama saya sibuk bekerja, yang keduanya saat ini saya sedang membantu teman kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bolak-balik ke rumah sakit karena dia itu belum paham teman-teman ya. Nah kemarin itu dipulang dari rumah sakit itu saya sempat kasih motivasi beberapa hari, akhirnya agak ada perbaikan ya. Ketika saya datangin setiap hari ke rumahnya, saya kasih motivasi gitu, sampai dari pulang dari rumahnya itu sampai adzan isya, kemudian setengah 7, kadang jam 7, kadang jam 9, itu saya itu pulang dari rumah dia itu memberikan motivasi, dan akhirnya dalam beberapa hari itu ada kemajuan. Nah kemarin itu sempat saya tinggalkan beberapa hari. Nah akhirnya dia itu tidak ada yang memberikan motivasi, dan akhirnya dia itu drop lagi teman-teman ya, ngedrop lagi karena lupa lagi dengan makannya, malas lagi dengan makannya. Akhirnya ketika dehidrasinya ada ya, akhirnya dia dilarikan lagi ke rumah sakit karena harus diinfus gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai paham-paham nih, ingat ya, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apapun yang terjadi kalian harus makan, minum seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Ingat ya, kita itu motornya, tenaganya itu dari makanan. Jangan lupa makan. Jangan mentang-mentang kalian lupa ini ada begahnya, makannya males karena selalu kenyang, ada mualnya. Apapun yang terjadi kalian makan harus masuk gitu teman-teman ya. Karena untuk pemulihan itu makanan nomor 1.
Itu kita pulihnya dari apa? Dari makanan, teman-teman ya. Motor jalannya dari bensin, mobil jalannya dari bensin. Nah, kita manusia jalannya bukan dari bensin, teman-teman ya, tetapi dari makanan, dari minuman. Nah, itu teman-teman ya. Makanya apapun yang terjadi, jika kalian ingin membaik, makan, minum, olahraga yang menyenangkan seperti jalan-jalan santai di pagi hari. Nah, itu teman-teman ya, karena untuk makanan itu lebih penting gitu, teman-teman ya. Jadi prinsipnya begini. Tidak ada orang sakit yang bisa sembuh tanpa makan. Tanya sama semua orang, gitu ya. Pasti semua orang setuju dengan keputusan itu. Tidak ada orang sakit bisa sembuh tanpa makan. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Makanya kemarin-kemarin itu saya sibuk dulu nemenin teman kita yang terkena gangguan aslam sampai bolak-balik ke rumah sakit. Ya akhirnya, nah sekarang itu dia udah balik. Nah sekarang itu alhamdulillah ketika dia paham, akhirnya bukan orang tuanya ya, keluarganya itu selalu menyarankan pokoknya apapun yang terjadi turutin, katanya gitu omongan Pak Abdul Rahman katanya gitu. Ya memang harusnya begitu ya, karena perasaan saya itu saya tidak tidak menjerumuskan ya. Karena untuk makan itu jangankan saya, dokter pun pasti akan setuju dengan keputusan saya. Harus makan gitu ya. Karena untuk orang sakit tanpa makan tidak akan membaik. Menurut saya keputusan dokter juga, keputusan saya juga dokter pasti akan setuju. Nah itu teman-teman ya. Itu untuk Elia Kak. Kemudian Iwan Dawong, hadir Bogor Pak. Assalamualaikum, hadir dari Bogor Pak. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Nyimak terus videonya Bapak. Mudah-mudahan yang punya penyakit terutama asam lambung semoga cepat diangkat semua penyakitnya dan bisa beribadah lagi. Amin. Jazakumullah khairan Pak. Barakallahu fi umri. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya untuk Iwan Dawong ya. Kemudian untuk Reni. Alhamdulillah berkat video Bapak saya ada perubahan. Walaupun masih ada sensasi nyolek-nyolek, kuncinya banyak makan saja. Nah itu bagus ya. Bermasa bodoh anggap ini cuman sensasi saja. Saya awal agak bingung soalnya perasaan dan pikiran berbeda katanya gitu ya. Kadang masih suka takut-takut kalau sendiri katanya gitu ya. Memang untuk mental itu butuh pembiasaan. Dulu juga saya segitulah. Jadi ketika sendiri ada perasaan takut, jangan untuk sendiri yang melihat yang gelap-gelap yang dulunya pemberani. Nah ketika terkena ansietis psikosomatis, melihat yang gelap itu agak takut juga gitu teman-teman ya. Tetapi itu bisa dilatih, sering saja seperti itu ya. Pahami saja bahwa itu mental kalian, sadari saja itu mental sedang terganggu, mentalnya menjadi mental tempe. Nah berarti butuh latihan lagi, nanti juga akan membaik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah seperti itu ya. Kemudian siapa nih ya, Arika Rabbani, bagusan mana Kang, air putih mineral biasa apa bagus air hangat yang kita minum? Makasih. Kalau saya, sepengalaman saya itu saya air putih itu nggak milih-milih ya. Bahkan dulu itu saya itu minumnya itu cuman air galon yang isi ulang teman-teman ya. Jadi air isi ulang itu kan ada yang panas, ada yang dingin. Saya dicampur aja biar anget gitu teman-teman ya. Dan untuk mineral itu saya nggak harus mineral yang merek ini, enggak lah. Untuk saya pribadi itu dulu itu mengkonsumsinya itu minumnya itu air mineral isi ulang teman-teman ya. Jujur saya nggak ada merek yang paling bagus. Tetapi kalau misalnya kalian punya uang mungkin ya bisa yang pakai yang bermerek mungkin ya seperti itu ya. Tetapi untuk saya pribadi karena dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ansietis psikosomatis, keuangan itu terganggu ya. Jadi saya itu yang penting ya adalah gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk airnya itu cuma isi ulang. Jadi air putih biasa ya, air isi ulang kemudian dicampur dengan yang hangatnya biar agak hangat lah gitu. Hindari minuman yang dingin. Itu barusan dari Arika Rabbani ya. Kemudian dari Dualer 777, Papua selalu nyimak Pak Guru, pertanyaan yang belum Bapak balas, perut selalu panas. Oh jadi ini nanyanya dulu belum sempat saya jawab gitu ya. Papua selalu nyimak Pak Guru, pertanyaan yang belum Bapak balas, perut selalu panas bahkan tiap hari panas. Gimana mengatasinya Pak? Apakah Bapak dulu pernah merasakan tiap hari panas perut? Mohon pencerahannya Pak, saya selalu ya Pak. Terima kasih. Untuk perut panas, untuk Dualer 777 kayaknya untuk semua orang yang terkena gangguan asam lambung dan ansietis psikosomatis mengalami perut panas, kemudian dada juga terasa panas gitu. Untuk sensasi seperti itu, untuk sensasi asam lambung itu sebetulnya
pasti semua orang mengalami. Tetapi untuk dampaknya yang lain-lain belum tentu semua orang mengalaminya gitu teman-teman. Tetapi untuk panas itu memang sensasi dari asam lambung. Nah, kenapa bisa panas seperti itu? Ya, panas itu bisa karena ada peningkatan pH asam lambung. Jadi asam lambung keasamannya kan segitu ya. Nah, ketika bertambah keasamannya jadi tambah asam, itu bisa mengganggu lambung kita sendiri teman-teman, yang akhirnya lambung kita itu terasa panas, perutnya terasa panas gitu teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menanganinya? Kita berpikir secara logika saja. Kita kalau misalnya beli cuka 1 botol, gimana caranya supaya cuka itu keasamannya itu berkurang? Ya, dicampur dengan air putih saja gitu kan. Nah, asam lambung juga sama, logikanya ke sana. Biar kalian asam lambungnya tidak terlalu asam, ya banyak minum saja gitu ya. Banyak minum, minimal 8 gelas dalam sehari. Tetapi untuk minumnya pelan-pelan saja, jangan terlalu diteguk lah gitu teman-teman, karena untuk terlalu diteguk itu nggak baik juga gitu. Jadi sering minum saja. Itu untuk Dualer 777 ya, memang seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu dari Maya Sesnai, hadir Pak, semua kita diberikan kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang ada di sini semoga saja kesehatan selalu menyertainya, amin ya rabbal alamin, termasuk saya juga gitu teman-teman ya. Semoga saya tetap sehat ya. Nah, itu kemudian dari Kiai Ageng, Pak sudah berani kemana-mana sendiri, naik motor sendiri, tinggal tangan dan kaki. Kalau aktivitas suka gemeteran dan gampang capek. 3P-nya alhamdulillah mulai konsisten. Ini tinggal sering makan saja. Gemeteran dan sering capek itu karena energinya sudah mulai habis. Nah, itu teman-teman, jadi harus sering makan, perbanyak saja makannya, makan besar saja. Tetapi untuk makannya jaga jenis makanannya gitu teman-teman ya. Untuk ikan ayam, untuk daging ayam aman, makan saja, perbanyak saja makannya, jangan terlalu dijaga kapasitasnya ya. Jadi untuk makan makanan yang aman, hajar saja, nggak apa-apa kalau misalkan benar-benar tinggal gemeteran saja. Nah, itu kemudian minumnya juga minimal 8 gelas dalam sehari. Nah, ini untuk Kiai Ageng. Jangan telat makan saja. Kalau gemeteran itu tandanya tubuh kita sedang meminta energi, ya makan saja gitu teman-teman ya. Nah, kemudian Nila Kusumaningrum, saya baru 2 minggu terkena asam lambung naik, tapi saya tidak merasakan sakit perut, cuman panas sedikit aja di dada. Justru yang aku rasakan itu sensasi kecemasan. Nah, itu ya, jadi asam lambung itu tidak semuanya parah gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ada saja sedikit mungkin yang terkena asam itu sensasinya cuma sedikit ya, mungkin cuman pH-nya saja yang bertambah, jadi kayak macam cuman perut panas aja. Tetapi rasa kecemasannya itu ada yang berlebih, kayak macam Nila Kusumaningrum itu kecemasannya berlebih. Nah, jadi pahami saja kalau seandainya ada sensasi sedikit saja, pikirannya jangan mengarah ke aduh ketakutan gitu ya, aduh ke ini ya, jangan-jangan andaikan. Nah, itu hindari saja dulu. Nah, jadi ketika ada sensasi yang datang, pahami saja bahwa itu cuman sensasi daripada asam lambung gitu, jangan dibikin cemas gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau seandainya rasa cemas datang, udah nanggung nih, cemasnya datang nih, kalian cukup duduk tenang, upayakan kalian rileks, jangan tegang, rileks saja, kemudian bantu dengan air putih hangat manis ya, bukan air teh ya, air putih hangat manis. Jadi air putihnya itu 1 gelas ukuran gelas sirup ya, airnya air hangat, kemudian kasih gula 1,5 sendok lah gitu teman-teman ya, diaduk kemudian minum pelan-pelan, nyantai saja, rileks saja, nanti cemasnya itu akan hilang dengan sendirinya gitu teman-teman ya. Dan lakukan itu setiap ada cemas gitu, karena untuk kecemasan itu akan selalu hadir ketika kitanya belum paham, kemudian ketika kitanya itu belum terbiasa dengan sensasi. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian untuk Bima Raka ya, saya lagi kambuh karena terlena dengan kesembuhan, sensasi luar biasa banget ya. Itu dulu pengalaman saya juga gitu ya. Jadi ketika sudah sembuh terlena karena sudah mulai membaik nih, berani kemana-mana lagi, sering bercanda sama teman-teman lagi, bahkan ada orang sakit juga saya sudah bisa menertawakan waktu itu ya. Nah, ketika sudah terlena, akhirnya 3P-nya dilanggar ya. Pola makannya saya nggak jaga lagi, kemudian pola hidupnya nggak saya jaga lagi, jadi sering begadang lagi. Kemudian pola pikirnya juga tidak saya jaga, jadi ketika mendapatkan apapun selalu dipikirkan dengan keras. Nah, itu akhirnya kambuh ya.
waktu itu. Nah ketika kamu ya nggak nyaman sih sebetulnya ya. Nah itu kayak macam Bima Raka ya, sedang kamu lagi katanya gitu ya. Tapi jangan khawatir lah, pasti akan membaik lagi ya. Kembali lagi ya, 3P-nya kembalikan lagi, nanti pasti kalian juga akan membaik lagi ketika ada yang kambuh. Nah makanya titip pesan bagi yang sudah sembuh nih, tolong tetap jaga 3P-nya, karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis saya tidak berani berbohong ya. Saya tidak berani tidak akan kambuh lagi biar channelnya meningkat gitu, tidak ya. Untuk asam lambung itu pasti akan kambuh lagi kalau seandainya kitanya melanggar 3P-nya lagi. Nah itu teman-teman ya, makanya konsisten sampai kapanpun 3P, karena 3P itu menurut saya adalah sehat gitu teman-teman ya. Nah itu untuk Bima Raka. Kemudian selanjutnya nih dari Max Suni, Pak, cara menghilangkan rasa dingin di kaki bagaimana? Akhir ini badan aku suka kedinginan, menggigil apalagi kalau habis hujan, Pak. Nah kedinginan itu kalau seandainya ada cuaca dingin, memang kita kedinginan sih. Kalau ada cuaca dingin atau suhu dingin itu pasti kedinginan. Itu yang pertama. Yang keduanya kedinginan itu juga kita kalau misalkan kitanya lagi cemas, pasti tubuh kita itu kedinginan kalau misalkan ada rasa cemas. Nah kemudian kedinginan juga masih kekurangan kalori gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sudah paham ke sana, kalau misalkan oh ini ada suhu dingin nih gitu ya, wajar kalau misalkan kaki kalian, tangan kalian menjadi dingin karena pengaruh dari suhu. Kemudian kaki saya ini dingin, coba ingat-ingat apakah sedang mengalami cemas. Kalau seandainya mengalami cemas pasti akan mengalami kedinginan juga. Tetapi kalau misalnya cemasnya tidak ada, kemudian suhu dinginnya juga tidak ada, berarti fix kalian masih kekurangan kalori. Perbanyak saja makan makanan yang berkalori. Nah itu teman-teman. Kemudian sering olahraga juga, kemudian sering berjemur juga di pagi hari minimal 15 menit dalam sehari. Nah itu ya untuk Max Suni. Kemudian untuk Maisara. Sekarang saya sembelit lagi, Pak, padahal kemarin udah lancar BAB-nya, makan udah normal. Untuk sembelit itu biasanya ada pergerakan ya, ada pergerakan di bagian lambung, entah itu BAB, entah itu ada gas yang bergerak mengarah ke bawah yang nantinya jadi kentut. Nah karena memang lambung kita sedang ada dispepsia atau gagal fungsi pekerjaannya, itu bisa menyebabkan sembelit, jadi terasa sakit pergerakannya, itu wajar saja. Nah bantu saja pergerakannya itu atau pergeserannya itu biar nyaman di kitanya itu dengan cara dikompres pakai air hangat ya. Nah dulu juga saya itu cuman pakai botol yang diisi dengan air hangat, kemudian ditekankan atau ditempelkan ke yang bagian sembelitnya. Nanti itu sekitar 15 menit atau setengah jam juga akan hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari akunnya Selamat, nyimak Pak sambil sarapan pakai sayur sop katanya gitu. Wah ini selamat ya. Mas Slamet itu nyimak sambil sarapan pakai sayur sop katanya. Semangat Mas Slamet, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian dari Enia Wiyati, Assalamualaikum Pak, Kaltim selalu nyimak video Bapak, kemarin sudah enakan, sekarang ulu hati mulai sakit lagi katanya gitu. Jadi untuk Enia Wati kemarin itu sudah enakan nih. Nah sekarang ulu hatinya sudah mulai nggak nyaman lagi nih ya. Nah untuk ulu hati itu bantu saja perbaikannya dengan cara sering minum ya. Saya selalu bilang sering minum ya, minimal 8 gelas dalam sehari. Nanti juga membaik lagi. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Eniawati. Gak apa-apa, nanti juga membaik lagi. Asal catatannya sering minum saja, minimal 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian akun selanjutnya ya dari Maman Cokiman. Nah Maman Cokiman ini, Assalamualaikum, saya sedang mengalami gejala panas perut dan mulut. Solusinya bagaimana Pak? Itu dari asam lambung yang naik ya. Jadi kalau misalnya perut terasa panas, kemudian mulut juga terasa panas, bantu saja dengan sering minum air hangat pelan-pelan. Jadi minumnya jangan terlalu diteguk lah, minum pelan-pelan. Kemudian sering mengkonsumsi juga yang manis-manis kayak macam jus alpukat, kemudian buah-buahan. Tetapi buah-buahan juga ya, yang aman itu cuma buah naga, kemudian sama alpukat saja gitu teman-teman. Bantu saja dengan itu, nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman untuk Maman Cokiman. Nah kemudian selanjutnya dari Kadir KSP, betul Bang, sakit takut mati pikiran entah kemana-mana sudah, tapi berkat nasihat dari Abang saya bawa santai dan rileks Bang. Nah itu ya untuk Kadir KSP, semoga cepat membaik. Memang seperti itu, lakukan saja hobi-hobi yang menyenangkan, kemudian pahami saja bahwa itu cuma perasaan saja ya gitu. Untuk hadir KSP semoga saja cepat membaik, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk Saniago Keisha,
Saniago Kaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sangat bersyukur terkena penyakit ini, karena dengan adanya penyakit ini saya jadi benar-benar dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan hidayah pada hamba. Alhamdulillah ya kalau sudah menyadari ke sana. Saniago Kaisa, semoga saja cepat membaik, semoga saja cepat sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Teruslah bersyukur, kemudian jangan lupa 3P-nya, karena itu 3P merupakan bentuk ikhtiar kita teman-teman ya. Nah itu kemudian ini udah durasinya udah lama teman-teman ya. Saya bacakan saja, nanti belum saya jawab. Nanti ketika teman-teman ingin jawabannya lagi, bentar. Kalau seandainya teman-teman ingin bertanya lagi, yang pertanyaan yang belum jawab, ulang lagi pertanyaannya di video ini ya. Di video ini nanti besok saya mencoba jawab lagi gitu teman-teman, dan menjawabnya itu saya acak, karena memang di sininya ada yang 8 jam. Nah ini yang bawahnya 2 hari yang lalu, bawahnya lagi ada 1 hari yang lalu. Jadi saya itu nggak nyusun ya, yang penting tersusun dari atas ya. Saya itu menjawabnya itu dari atas dulu. Kalau nggak dari atas, besok mungkin dari bawah ya. Besok dari bawah, cuman yang barusan itu dari atas saya menjawabnya. Nah untuk besok saya menjawabnya itu dari bawah dulu teman-teman ya. Ini yang belum saya bacakan nih dari bawah sekarang ya. Saya scroll dulu ke bawah. Ini dari Bayu Gusmara, kemudian LE Anggoro Channel, kemudian Haryanto, Dian Ramadan, kemudian Anggun Rizka. Ini belum saya jawab, nanti jawabnya di video ini ya, makanya ikutin juga lagi ya. Kemudian Sulastri, kemudian Suharti, Vladimir, CPCD, Jihane, Norah Dubai, Romli Edition, Aminha, Yati Otoy, Heni Sarifah, Neng Siha, Hoyel, Dinda Aprilia, Son Sky, Melinda Reisa, Budi Indra, Dian Ramadan, Aditya Nugroho, Reni, Nopi Mobil, Lasmiati, Farhan Aditya Opo, Tesi Lasmini, Gaming, Seni Emputri, Paris, Nayana, Hendra, Ayu Mustafa, Herianti Lestari, Yanti Putri, Siti Nursia, Cikramah 01, kemudian Ari Anggriawan, Sahdan alias Sabana, Kansa, selalu like, terima kasih. Reni Hermalina, Nasir Muhammad dari Malaysia, Imam Mustaqim, ya betul dari Malaysia gitu, Nasir Muhammad, Malaysia hadir, oh ya dari Malaysia ya. Kemudian Eis Nur Haiti, Irfan Firdaus, Imron As, Farhan, Anime Lover, Taufik Kusmawati, Imam Tarmiji, ini apa? Imam TMRJY ya. Kemudian Romli Leli, Leman Lebot, Aldan Nur Ihsan, Suharti, 123 Kardi, Siti Asaro, Suryana, Norah Dubai, Abian Pangestu, Haryono, Datar Pancur, Irfan Ismaluddin, Apnan, Yolanda Miftahul Janah, Jul Pahri, Tambu Lapot Sada Bumi, Nurdin, Rizwan Ferdiansa, Joko Santoso, Randa Saputra, Rustini, BT Kasan Sampur, An Ahmad, John Paul, Irmayanti Apika, Rejo Jul Cahya, Ipang Sandi. Aduh ini banyak sekali nih teman-teman ya. Masih belum saya sebutkan nama-namanya karena ini durasinya udah 48. Saya hentikan saja videonya karena udah terlalu lama gitu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, tolong tulis lagi di kolom komentar, nanti besok saya jawab lagi. Nah makanya tetap ikuti channel Abdurrahman. Siapa tahu nanti pertanyaan-pertanyaan kalian yang bisa saya jawab sesuai dengan pengalaman saya teman-teman ya. Makanya tetap ikuti dengan cara seperti apa.
Tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Nah itu teman-teman ya. Nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.